Di acara kegiatan ini sebagai penutup, pertama tentunya setelah mereka presentasi, kita berikan mereka semua sertifikat atas keberhasilan mereka mengikuti program ini secara utuh. Kedua, kita juga siapkan penghargaan-penghargaan kepada mereka-mereka yang terbaik dari yang terbaik. Apa kriterianya? Tentunya dari kehadiran, dari menyelesaikan tugas, dari kerajinan membaca, dan bagaimana mereka mempresentasikannya hari ini. Dan juga keberanian mereka kita hitung juga, kita pertimbangkan juga saat presentasi, karena ada beberapa orang yang belum pernah presentasi, jadi itu kita apresiasi juga dalam bentuk sesuatu yang kejutan buat mereka. Mungkin ya ada voucher dari salah satu toko buku, ada tas yang value-nya bernilai luar biasa dari merek terkenal, brand hebat gitu ya. Jadi ini semua kan momen kegiatan yang memberikan mereka luar biasa penghargaan untuk mereka. Jadi momen buat mereka, bukan momen buat saya, bukan momen buat Bipro, tapi sebenarnya momen buat mereka. Kita hadir untuk mereka. Oke? Semangat berdaya, semangat berkarya, semangat berjaya.
Dia lebih semangat, baik, dan usahanya terus maju. Oke, terus. Mbak Sari tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Terima kasih. Rizka, sehat selalu, tetap semangat ya. Terima kasih. Tutu, semangat terus, tetap jadi orang baik. Mbak Ade, terima kasih bawelnya itu adalah perhatian Mbak Ade ke teman-teman. Mbak, ya, sabar ya. Mas Riz, mat. Ayo Mas Agus. Yes. Terus semangat. Makar tetap legowo dan rendah hati. Pak Mirza. Makasih Pak. Bos, yang nungguin lu banyak banget. Gimana? Jadi keputusan jangan lama-lama. Pak Rian, Siap. tangguh, sukses, berkah. Amin. Siap bos. Mas Adi. Mas Adi salam kenal saya Rian. Sukses. Selamat dan sukses. Mas Putut selalu semangat dan selalu ikhlas. Anggeni jangan lupa bahagia hari ini. Mas Adi Selalu. Amin. Terima kasih. Rizky, mungkin kondisi tidak ideal saat ini, cuman semangat terus ya. Mas Muji kurangi rokoknya. Banyakin tidur. Eman sehat selalu, semangat. Eri semangat dan terus. Siapa emang? Ya. Mas Enggi semangat untuk memajukan perusahaan. Iya. Pak Tengku tetap di positif, safety can be fun. Aduh, yang bener. Yoi. Sukses buat salonnya. Oh, terima kasih. Nanti jalan bukan gue. Kajian Gumarolan. Mas Roland, semangat, badai pasti berlalu. Jalan-jalan ke Irian. Ketemu ikan hiu. Cukup sekian dan thank you.
kedua, wanita Jauh di asli. Mbak Ade. Mbak Ica. Jauh dia. Masih wanita. Wah, yang wanita tangguh banyak di Ini yang mau buka cabang teh mochi kedua. Kali ini pria. Ada yang bisa tebak siapa? Putus mulia. Oh sama ya, Mas Putut. Juga dikasih kesempatan untuk mempresentasikan diri kita ke direksi sehingga teman-teman bisa menunjukkan kompetensi pribadi dari masing-masing teman-teman di jajaran direksi dan GM. Terima kasih. Siang Mbak Cia. Siang Bapak. Pertama selamat dapat hadiah. Terima kasih. Sebagai salah satu peserta yang terbaik dari yang terbaik. Apa yang dirasa Mbak? Senang ya Pak, senang banget. Awalnya tuh aku bikin presentasi ini kan, kalau mau jujur, saya baru pertama kali buat presentasi. Apalagi ngomong di hadapan direksi ya Pak. Oke. Teman-teman itu baru pertama kali. Membuatnya aja berhari-hari ya Pak. Apalagi minta diskusi sama Bapak, Iya. saran, Iya. sudah bikin template pertama, nggak pede, bikin lagi itu yang kedua. Iya. Itu sih Pak, happy sih Pak. Happy ya? Kalau skala 1 sampai 10, happy-nya di level berapa? Kalau dapat hadiah ya 10. Oh, iya. Nah ini kan ujungnya Mbak ya, presentasi. Kalau boleh cerita dari perjalanan kita mulai 13 April sampai hari ini, apa yang benar-benar Cida rasain? Terima kasih ya Pak untuk Sama-sama. ilmu yang udah Bapak kasih ke saya. Mungkin pembelajaran kurang lebih selama 3 bulan ada sih Pak perubahan yang ada di diri saya, terutama sikap saya untuk berani untuk mengungkapkan, berani untuk mengutarakan, terus planning pekerjaan di pekerjaan atau di pribadi saya udah ke-plan sih sekarang Iya, pas iya. saya mau ngapain, saya harus ngapain, itu udah ngebantu banget.
apalagi di pekerjaan ya Pak khususnya ya. Jadi saya ada jiwa untuk berani mengungkapkan. Selama ini saya ngerasa saya takut kalau saya mau ngomong atau mengungkapkan nanti efek dampak di saya takut nanti kena apa, dapat apa. Mungkin kalau sekarang ya saya harus berani sih kalau memang itu benar. Itu sih Pak. Salah satunya perubahan yang dirasakan berani mengungkapin. Iya. Nggak takut lagi ada efek apa. Selama itu benar ya? Selama itu benar. Nah, kan dia buat tujuan pribadi nih. Iya. Baru ini tujuan pribadi. Iya. Baru ini yang terplanning ya Pak. Iya, menurut Mbak Cia, dengan kita buat tujuan pribadi, dampaknya buat Mbak Cia bekerja di kantor seperti apa sih kira-kira? Dari planning pribadi ya? Iya, tujuan pribadi sudah di-setting dan pengen punya booth teknologi kedua. Iya. Apa impactnya ke pekerjaan di kantor juga? Impactnya apa ya Pak? Apa ya kalau pekerjaan ya? Nggak ada sih Pak. Cuma memang kalau goals pribadi itu kan memang awalnya kan untuk mengisi waktu sebelumnya kan saya di rumah agak lama karena WFH full. Jadi saya mencari kesibukan, tapi di luar itu kan memang yang menjalankan keluarga. Jadi saya nggak setiap hari ngurusin booth. Memang kalau waktu libur aja saya urus, saya ngobrol, cuma setiap hari saya tetap fokus di pekerjaan saya. Oke. Fokus. Artinya boleh dibilang dengan punya tujuan pribadi, lebih tenang nggak di kantor kira-kira? Kira-kira seperti itu nggak? Maksudnya nggak? Karena yang menjalankan bukan saya, agak tenang sih Pak. Akan dikejar dulu. Iya sih, itu kan istilahnya pekerjaan sampingan yang masih dibantu sama keluarga. Jadi saya paling bantu-bantu ya hal-hal kecil lah. Terus sampai akhir tahun kira-kira apa Mbak? Mimpi besar atau mimpi kecil yang mau dikejar? Selain itu Selain pribadi dan pekerjaan? Kalau pekerjaan mungkin sama aja sih Pak ya, paling memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan semampu saya, sebisa saya, kalau saya bisa memberikan yang terbaik dan saya kasih. Saya kasih semuanya, saya nyerah ke pekerjaan ya Pak ya. Kalau untuk pribadi sebenarnya goals dari pembuatan cabang kedua itu banyak pribadi. Pertama mau memberangkatkan mertua sih Pak, berangkat haji. Tapi ternyata nggak bisa karena umurnya sudah ada larangan Pak, sekarang umur 65. Iya, jadi kayaknya umroh aja, yang penting mereka bisa berangkat. Kenapa mertua? Karena orang tua sudah berangkat haji. Iya. Ini goals pribadi itu sih Pak, yang dalam waktu dekat ya. Menarik kan di presentasi di pekerjaan ada kurang lebih 200-an NPP. Iya. Terus itu selama ini biasanya dikerjain di akhir bulan. Iya, benar. Sekarang akan di breakdown ke minggu per minggu. Nah, sampai bisa menemukan itu apa ininya Mbak, triggernya Mbak Cia? Awalnya sebelum tuh hanya 200 tuh dari satu bank. Kita ada 5 bank, satu kas. Belum yang di daerah. Awalnya saya ngerjain memang di waktu akhir. Sekarang plannya ya karena pekerjaan saya di bagian accounting sibuknya di akhir bulan, kayaknya kenapa nggak dibuat kecil aja dari awal bulan ini ada transaksi posting saya kerjakan awal cepet bilang gitu sih. Cuman karena harus dari mindset yang saya buat sibuknya dalam bekerja, me time saya nggak ada, me time saya sama keluarga nggak ada. Sekarang ya sekarang terstruktur sih, pekerjaan terstruktur, pribadi terstruktur, semuanya ancam apa? Jadi my time itu cukup bantu ya? Iya. Karena pas dilihat kok jadi saya sering lembur ngerjain, jadi rugi sih. Ada waktu ngerjain di kantor, kenapa nggak diselesaikan di kantor aja? Kenapa harus bawa ke rumah? Nggak harapannya apa nih? Buat tim? Buat tim, ya mau jujur dulu ya Pak ya. Untuk kondisi sekarang memang menurut saya kurang kondusif ya. Adalah hal-hal yang harusnya bisa dibicarakan baik-baik, baik itu nggak ada, kondisi itu tuh nggak ada. Mungkin sebelumnya kondisi itu ada, tapi sekarang jadi berubah. Saya nggak mau menyalahkan pemimpinnya, saya nggak mau menyalahkan Bapak ini dan berbeda. Mungkin dari diri kitanya sih Pak ya, dari kitanya kalau memang ada niatan mau bekerja sama,
mau berubah, mau memperbaiki komunikasi, mungkin semuanya bisa. Cuman dari diri kita aja mau terus. Kalau dari saya pasti mau, karena saya bekerja di PT Tim kan secara pribadi untuk mau menjenjang karir juga kan mencari nafsu juga kebahagiaan. Jadi ya di PT Tim saya mendapatkan peluang yang Allah, kita harus memajukan tim, ya memang harus berkembang, karena saya dulu pernah merasakan yang namanya gaji kecil selama 4 bulan 4 kali. Kalau memang pikiran logisnya waras sih kan, kenapa tahan di sana, harusnya keluar. Tapi saya mau, saya kayaknya bisa, ternyata bisa. Nah, sekarang kondisinya kembali lagi ke tahun 2015 dimana kita tuh kayak gak punya mau ngapain sih, namanya sih maju temen ya berubah, apalagi kita udah dapat pembelajaran kedokiman dari yang Sip, ingat materi yang satu orang bisa merubah, mulai dari diri sendiri dulu, ada 30 orang yang ikut dan bisa merubah, insya Allah. Oke, sekali lagi selamat. Terima kasih Bapak. Sukses terus. Terima kasih Pak. Oke. Oke, saya berharap untuk pertemuan ini bukan untuk kali ini saja, kita berlanjut untuk jenjang selanjutnya dari pelatihan-pelatihan yang akan diberikan kepada kita. Saya sangat berharap ada pelatihan-pelatihan lagi selanjutnya dari Pak Patri. Mas Ari, sekali lagi selamat. Terima kasih Pak Putri. Terima kasih. Senang. Baik, terima kasih Pak. Mbak, sama-sama hobi basket. Iya. Saya lupa Black Mamba 8, tapi saya dipanggil Kobe Bryant itu dulu. Oh iya gitu. Oh iya iya. Saya baca Lakers kan? Iya, LA Lakers Pak. Thank you for mengingatkan saya kembali masa-masa masa-masa bisa loncat. Iya. Dari kita pada masalah yang paling Sari rasa. Jadi yang paling saya rasakan itu di time management ya Pak ya. Time management saya dari banyak kita diskusi, dari banyak Bapak kasih pelatihan, kasih saran. Jadi time management saya kayaknya lebih terorganisasi aja, terorganisasi aja dari yang sebelumnya kayak merasa kok keberantakan ya, semau-mau saya mau ngapain terserah saya gitu kan. Tapi perubahan yang saya rasakan, baiknya saya jam segini ngapain, jadi sudah terorganisasi aja biar ada spare waktu untuk yang hal-hal yang lebih baik lagi untuk saya kerjakan untuk nextnya, jadi lebih bermanfaat lah nantinya gitu. Manajemen waktu ya? Ya. Nyambung nih, manajemen waktu lebih baik. Impact-nya khususnya goal kerjaan ya Mbak. Seberapa optimis Mbak Sari dengan semangat yang luar biasa ini manajemen waktu sudah ada perubahan. Seberapa optimis Mbak kita bisa capai, PT Tim bisa capai apa yang ditargetkan? Ya, untuk saat ini harus selalu optimis ya Pak ya, selalu optimis, bagaimanapun tantangan di depannya harus yakin bisa dilewatin, yakin bisa tercapai, yang penting optimis aja dulu, jangan pantang menyerah, yang pasti butuh support aja dari teman-teman, dari lingkungan sekitar, apalagi khususnya dari atasan gitu, biar yuk kita sama-sama yuk bisa mencapai target perusahaan, target goals pekerjaan saya gitu. So, kata kuncinya tadi Bapak dengar, yuk kita bersama-sama ya. Iya, ininya itunya aja, Ica ya, jargonnya Ica. Yuk kita bisa. Punya tips nggak Pak? Punya rahasia nggak? Supaya yuk bersama-sama kejadian kira-kira apa yang Mbak Sari bisa lakukan, tips rahasia? Ya kita bisa share nanti ke teman-teman, begini loh kita mencapai. Apa ya?
Yang pasti sebenarnya untuk kondisi saat ini kebersamaan sih Pak. Kebersamaan. Yes, kebersamaan sama tadi ada kesentil sama teman harmonisasi. Aku lupa di slide siapa ya. Jadi untuk saat ini yang kita butuhkan ya bersama-sama harmonisasi itulah Pak. Biar ya itu dia, karena yuk kita bisa, kita nggak akan artinya itu kan ajakan ya Pak. Yes. Bukan berarti saya bergerak sendiri. Yuk kita bisa artinya bersama-sama kita maju bersama gitu ke arah lebih baik, goals pekerjaan tercapai, arah perusahaan atau tujuan perusahaan tercapai. Gitu. Artinya kita semua mulai masing-masing gerak ke arah yang sama. Betul. Yes. Mbak, satu kalimat buat pelatihan ini Mbak. Satu kalimat ya. Apa ya? Kalau ini agak Bapak tanyanya agak spontan, saya bingung nih jawabnya gimana ya. Yang pasti karena saya balik lagi ya Pak, saya doyan olahraga. Oke. Sehat selalu buat Pak Potri. Di saat kita pandemi seperti saat ini, yang penting kita jaga imun, jaga stamina, sehat selalu deh. Kayak gitu. Terima kasih buat Pak Potri udah kasih pelatihan 5 bulan ini. Semoga berkenan lah di kami semua. Gitu. Terakhir, yang paling disuka Mbak? Yang paling disuka dari pelatihan Bapak, tadi aku udah sampaikan ya, aku paling suka sama video-video Bapak, video-video motivasinya, sama quotes-quotesnya itu inspirasi banget, sama ada games-gamesnya, itu yang paling berkenan gitu. Terima kasih. Sama-sama Pak Potri. Mbak Sari, selamat. Makasih Pak. Sebenarnya ya. Iya, pasti Pak. Makasih. Kita ada 3 kan Mbak ya. Pertama pengen jabatan lebih baik, kemudian pengen punya rumah, ketiga pengen jadi konsultan. Nah, boleh cerita dulu nggak yang pertama nih? 3 tahun ke depan tuh Mbak Ade melihat Mbak Ade jabatan apa sih Mbak? Ada di posisi apa Mbak Ade 3 tahun dari sekarang? Iya. Iya. Oke. Iya. Oke. Vision head ya. Oke, amin. Kedua rumah Mbak, boleh direkam nih. Rumahnya pengen di mana persisnya sespesifik mungkin. 3 tahun lagi terlihat. Bismillah, Mbak Ade ada di sana gitu. Oke. Yang pengen jadi buat saya kan rumah sebelumnya saya nggak tahu sebelumnya terus saya memang pengen rumah saya tadi saya tuh orangnya sangat paling cepat kalau udah satu itu saya nggak boleh yang pertama saya udah terus kemudian saya jadi jawab mudah-mudahan kalau ya Pak Amin. Masita di Bintaro sektor? sektor Oke, di Bintaro ya. Yang ketiga Mbak, konsultan hukum. Kapan mau mulai proses itu sehingga 3 tahun lagi establish? itu sebenarnya saya cita-cita banget jadi saya sebenarnya itu waktu kita masih komunitas teman-teman saya pertama ada kita berempat nih kita berempat dan sama empat kali itu waktu kita mencoba kita sering sharing jadi kalau salah satu di grup tuh nanya ini nih syaratnya apa ya dan paketnya ini punya background sama kita sama-sama hukum tapi ada hukum yang berbeda ya Pak kerja di bidang yang berbeda jadi kita saling melengkapi dan kita pikir lucu ya kalau nanti kita jadi konsultan karena memang kayaknya kita nggak berpikir sebagai petani mentah pengennya tuh dari dulu tak dan usaha apalah itu tapi karena background kita hukum maksudnya ini semua konsultan Oke, sip. So ada 3 wish, 3 tahun ke depan direkam. Bismillah, 3 tahun lagi kita ketemu lagi, 3-3-nya Bismillah. Terakhir Mbak Ade, boleh satu kata buat pelatihan kita yang 4 bulan ini?
atau satu kalimat. Roll pas. Oke. Mengalami lah. Iya. Kayak kemarin mungkin presentasinya agak kayak roller naik. Kalau hari ini kayaknya lebih banyak kepala-kepala udah bergerak. Good. Mbak Ade, terima kasih banyak. Sukses terus. Sekali lagi selamat ya. Oke. Alhamdulillah siang ini selesai program pelatihan kombinasi antara ada workshopnya, setiap minggu kita ketemu, plus juga ada sesi coachingnya satu-satu, one-on-one. Programnya dimulai 13 April 2022, ada jeda libur lebaran, terus nyambung sampai akhirnya kita tiba di hari terakhir 16 Agustus 2022. Teman-teman 30 orang pemimpin dari PT Timah Investasi Mineral memberikan presentasi, bukan presentasi sesuatu yang di awang-awang, tapi memaparkan apa yang sudah terjadi, apa yang akan mereka lakukan, perubahan apa yang siap mereka tunjukkan. Jadi ini bukan ngarang-ngarang, tapi memang real apa yang terjadi di diri mereka sendiri, baik untuk pribadi maupun untuk perusahaan. Modul ini memberikan impact yang luar biasa dan senang banget kita bisa melihat perubahan terjadi dari sangat mendasar. Kegugupan mereka, keberanian mereka tampil aja udah luar biasa. Orang yang gak pernah tampil di depan kamera, orang yang gak pernah tampil di depan umum, bisa bicara dengan lugas, dengan tegas, dengan jelas. Itu udah suatu kehebatan buat mereka, bukan hebat saya, tapi buat mereka. Dan program-program yang lain, setelah mereka memimpin diri sendiri sekarang, insya Allah nanti kita coba bantu mereka naik kelas untuk memimpin di organisasi grup yang lebih besar. Setelah itu ada lagi yang paling tinggi, yaitu pemimpin strategik. Mudah-mudahan mereka semua bisa mengikuti itu, dan PT Timah Investasi Mineral mudah-mudahan juga saya yakin bisa mempercayakan kembali kepada kami di Indonesia untuk membantu mereka mengembangkan tim yang lebih baik. Pastinya ikuti terus program-program Bipro Indonesia. Semangat berdaya, semangat berkarya, semangat berjaya. Ayos, selamat siang. Siang Pak Menteri. Terima kasih hari ini dan kemarin kita diberi kesempatan untuk proses teman-teman presentasi. Teman-teman Timah Investasi Mineral sudah dari 13 April dengan saya. Hampir 5 bulan bersama-sama. 2 hari ini mereka menunjukkan perubahan yang sudah terjadi. Izin Pak Ayos kalau boleh diceritakan kira-kira apa yang Pak Ayos saksikan selama 2 hari ini, ada perubahan apa tidak, perubahan seperti apa sih yang Pak Ayos lakukan? Jadi awal mula kita mau lakukan pelatihan ini kan sebenarnya mau meningkatin kapabilitas masing-masing kawan-kawan ya, terutama soft skill-nya ya. Jadi setelah berlalu berapa lama mereka intens untuk melakukan pelatihan dengan Pak Potri, dan juga follow up-nya sangat kencang ya. Terakhir saya lihat di presentasi ini, terus terang saya melihat orang yang berbeda ya, dari dari yang saya lihat beberapa bulan sebelumnya, dari kepercayaan dirinya, dari kemampuan mereka menyampaikan pendapat, kemudian dari kolaborasi antar sesama dan kedekatannya, dan semangat mereka juga nampak sangat berbeda ya dari yang saya lihat ya. Jadi saya kalau misalnya saya nilai ini A lah Pak, kualitasnya. Iya. Wow, terima kasih. Nah dari seperti sama dengan Pak Ayos tadi, ada perubahan jadi orang yang berbeda kan ya. Iya. Seperti tagline mereka awal presentasi yang dibilang the new me gitu. The new me. Kalau skala sampai 1 sampai 10, berbedanya jadi orang yang baru tuh 1 tidak berubah, 10 tuh berbeda banget dari A tadi. Kira-kira kalau di skala 10 jadi iya, kalau misalnya saya lihat mungkin 8 ya. 8 angkanya. Terutama untuk beberapa teman-teman yang awalnya itu sangat sangat pendiam, terus takut untuk berbicara apa. Kemarin pas lagi presentasi itu sangat luar biasa ya. Ada bara yang saya lihat di matanya gitu Pak. Jadi dan mereka juga ketemu satu tujuan gitu. Tujuan dan keinginan untuk berada di PT ini, mereka mau ngapain sih sebenarnya gitu Pak. Jadi ya itu betul. Di kelas kami jelas kita keluarkan juga tujuan pribadinya, kalau Pak Ayos bisa lihat tadi
teman-teman kita paksa punya tujuan pribadi, karena harapannya kalau tujuan pribadinya jelas, harusnya sih mereka mau all out di perusahaan. Benar. Kan ini kan ladang mereka gitu ya. Iya. Pak Yos gimana? Tujuan pribadi apa sebenarnya penting kalau punya tujuan pribadi? Oh, penting banget. Jadi kan kita kalau misalnya kerja, kalau saya sendiri, saya pribadi ya, kalau misalnya saya kerja, tentunya di luar pekerjaan itu saya ada hal-hal yang ingin saya capai, Pak ya. Kalau misalnya tujuan itu jelas, visi saya jadi jelas, dan saya jadi lebih clear untuk melakukan apa nih step-stepnya gitu. Dan kawan-kawan udah sharing semuanya, pengen seperti apa, bisnisnya seperti apa, pengen pendidikan seperti apa, itu semuanya clear sekali. Nah, kemarin saya lihat semangatnya besar, dan juga untuk kontribusinya ke perusahaan juga kayaknya jadi bertambah ini ya, bertambah clear ya. Oke, jadi sepakat kita ya, tujuan pribadi itu sesuatu yang penting karena penting banget. Ada banyak teori yang bilang buat apa kalau kerja di kantor, mikirin kantor aja gitu kan. Iya, enggak. Kayak kita sepakat bahwa kerja di kantor tuh ya mikirin pribadi, itu ujungnya mikirin. Iya, karena yang utama itu sebenarnya rumah, Pak. Kita kerja itu kan sebenarnya buat orang-orang yang kita cintai di rumah, ya kan, buat anak-anak, buat istri, buat orang tua gitu. Dan itu mereka jelaskan itu dan banyak juga ya tujuan-tujuan luhur sebenarnya yang disampaikan kawan-kawan, seperti sebagai contohnya itu seperti membantu neneknya gitu. Oh iya. Terus membuatkan toilet khusus untuk ibunya gitu kan, itu tujuannya menurut saya mulia ya. Kelihatannya sederhana, tapi mulia. Ya, mulia sekali itu. Terus harapan ke depan nih Pak Ayos, setelah mereka ke pesantren kali ya ini? Ini pesantren kilat Pak ya, pesantren kilat. Harapannya at least sampai akhir tahun 2022 yang tinggal sisa 5 bulan lagi ini, jadi apa harapan? Harapan saya, kita kan ada tujuan target tahunan ya Pak. Target tahunan yang saat ini kayaknya belum tercapai nih untuk ini. Memang butuh effort lah, butuh creativity di sana, dan mereka butuh mencurahkan segala upaya mereka untuk mencapai itu gitu. Dan dengan semangat yang ada sekarang, saya merasa yakin ya mereka akan fulfill kewajiban itu kayaknya. Sip. Sekali lagi terima kasih, senang dengernya, dan mudah-mudahan ini bisa sustain dan siap bantu lagi di tim. Siap, makasih banyak Pak Putri dan timnya. Ya, mudah-mudahan nanti tahun depan insya Allah kita cari lagi ini, karena kita harus refresh terus. Iya, setuju Pak. Saya ingat sekali di Muslimin kan puasa kan setahun sekali. Tahun sekali kan. Tuhan tahu manusia mah harus di. Iya, suka lupa kan. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Ayos. Makasih banyak Pak Putri. Thank you. PT Tim bisa.